Lalu menurut saya pertanyaan yang paling penting dari publik yang belum terjawab hingga kini adalah mengapa begitu banyak anggota Polri yang terlibat, terutama pada level perwira, pertama, menengah, hingga perwira tinggi. Pertanyaan yang kemudian, faktor apa yang paling dominan sehingga para perwira tersebut mau membantu Pak Ferdi Sambo? Kalau jabatannya sebagai mantan Kadipropam yang dalam tanda kutip begitu dikdaya di Polri, mungkin semua orang tahu. Tetapi tentu saja ada faktor lainnya yang paling dominan. Apakah mungkin karena mereka adalah gerbong untuk menjadikan Ferdi Sambo sebagai the next Kapolri misalnya? Atau kekuatan untuk mendukung the next Presiden RI? Atau karena faktor lainnya seperti keuntungan finansial? Kemudian kami juga ingin mengetahui seperti apa gambaran klaster kelompok-kelompok dalam tubuh Polri saat ini yang menjadi perbincangan publik. Karena selain pernyataan Menko Polhukam Bapak Mahfud MD soal bagaimana pengaruh kerajaan Pak Sambo di Polri, apakah betul di dalam tubuh Polri ada 3 klaster kekuatan utama saat ini? Yaitu klaster kekuatan Bapak Kapolri sendiri, klaster kekuatan Pak Ferdi Sambo, dan klaster kekuatan jenderal-jenderal di luar klaster Pak Kapolri dan Pak klaster Ferdi Sambo. Mungkin pada kesempatan ini Pak Kapolri bisa menjelaskan gambaran seperti apa politik institusi di tubuh Polri yang berkembang di masyarakat agar tidak menjadi bola liar. Kalau memang ingin menjelaskan secara vulgar, mungkin secara samar-samar juga tidak apa-apa Pak Kapolri. Yang penting kami bisa mengetahui kondisi terkini di tubuh Polri. Kemudian berkaitan dengan kedidayaan Kadipropam, pada kesempatan ini saya sepakat dengan Pak Menko Polhukam agar Kapolri dan jajarannya bisa menata ulang kedudukan kewenangan Kadipropam, sehingga pada masa mendatang Kadipropam tidak powerful seperti sekarang ini. Yang kedua, soal bagan jaringan konsorsium judi 303 yang beredar luar di media sosial. Saya kira hal ini juga perlu diklarifikasi oleh Pak Kapolri beserta jajarannya. Waktu Pak Dipo kalau baca begitu, nanti ini, 1 jam nggak selesai. Pak, kurang 2 menit. Karena seminggu setelah bagian jaringan konsorsium 303 beredar, sekarang ini muncul konsorsium 303 yang baru tersebar di luar medsos. Pada bagian jaringan yang pertama, Pak Ferdi Sambo berada di puncak struktur yang melibatkan beberapa jenderal bintang 1 dan bintang 2 serta beberapa nama sipil yang menjadi pemasok dana judi. Sedangkan pada bagian konsorsium judi 03 yang baru menampilkan Kabareskrim Komjen Pol Agus Adrianto di puncak strukturnya, yang diduga menerima setoran bos judi online dari kelompok Medan. Dan pada konsorsium judi 303 ini muncul juga nama Dirpidum Bareskrim Polri Brigjen Andirian Jayadi. Pak Dipo. Ya, sekali Pak. Saya interupsi. Lebih baik pertanyaannya adalah secara umum. Jangan dibacakan satu persatu, takutnya nanti menyalahartikan kepada orang-orang yang ada di depan sini. Secara umum aja Pak Dipo. Interupsi sudah beredar, pimpinan. Ketua. Pimpinan, interupsi pimpinan. Sebaiknya sebagai anggota Komisi 3 kita berbicara berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan hal yang hoax. Jadi izin pimpinan. Saya masih interupsi. Saya yang interupsi, saya bakal anggota. Saya masih Sebentar interupsi, pimpinan. Hak Nggak anggota bisa itu, interupsi. maaf, pimpinan nggak bisa. Saya masih interupsi. Bentar, Kenapa saya interupsi juga dipotong? pimpinan. Nggak bisa Nggak saya boleh interupsi kok mengejas dipotong. anggota bertanya. Apa tidak boleh dipotong. memotong saya masih interupsi. Loh, saya juga nggak boleh Bapak. Saya interupsi kok dipotong gimana? Bukan Pak, Bapak nggak boleh ngerti mengejas nggak? juga Baca anggota saya tatipnya. Pak. Kalau orang interupsi tidak boleh dipotong. Bapak ini anggota DPR kok nggak ngerti tatip. Bapak juga memotong orang ngomong, Nggak biarkan bisa, dulu. saya interupsi Selesai kok. anggota saya Pak. Saya interupsi Pak. Ya, pimpinan tegas pimpinan. Baca tatipnya. Kalau dikasih mana Saya yang interupsi. memang harus bicara duluan. Kalau lagi interupsi boleh. Baca tatip. Izin Pak Ketua. Kita tenang pimpinan. Ya, terima kasih Pak Nasir Jamil. Jadi saya sarankan sampaikan hal-hal yang sesuai dengan data dan fakta. Karena kita bicara itu harus sesuai data dan fakta. Kalau ada hal yang beredar, sampaikan saja hal-hal yang beredar di media, apakah itu betul atau tidak. Jadi tidak usah menyebut nama, itu maksud saya. Jadi begitu, kita ini orang hukum, bicara tentang hukum. Kalau potong juga masalah pembicaraan, baca tatip, boleh enggak interupsi, boleh enggak mau ngomong.
Jadi begitu pimpinan. Terima kasih. Terima kasih. Pak Assalamualaikum. Dipo, lanjut. Saya Pak Dipo. interupsi dulu Pak. Lanjut, Pak Pimpinan. Dipo. Nanti dulu. Sebentar, Supaya diselesaikan. Biar Pak Dipo lanjutkan dulu, Pak Cucun. Biar selesaikan. Ya, saya lanjutkan ketua. Saya juga orang hukum ketua. Sudah doktor belum? Ya bukan begitu ketua. Oke. Sedangkan ini saya lanjutkan sedikit Pak Ketua. Sedangkan pada bagian jaringan konsorsium judi 303 yang baru menampilkan kabar reskrim Komjen Pol Agus Adrianto di puncak strukturnya yang diduga menerima setoran bos judi online di Medan. Dan pada konsorsium judi 03 muncul juga nama Dirpidum Barreskrim Brigjen Dian Andi Suryadi. Ada yang bilang itu sebagai upaya balas dendam terhadap kabar reskrim yang kini sedang bekerja keras. Intinya ketua, saya cuma nanukan di sini. Kalau ini tolong pernyataan saya pernah ini tolong dijawab oleh Pak Kapolri. Kalau Muhammad tidak terlibat, tinggal kita menjelaskan dari Kapolri. Ini sudah beredar yang sudah beredar, berita sudah beredar di luar. Demikian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dipo. Berkenan Pak Dipo yang tadi, kalau boleh lebih senang Pak Dipo kasih ke Pak Kapolri terkait apa yang menjadi pertanyaan Pak Dipo, itu lebih mantep. Boleh nanti ketua setelah ini. Boleh, langsung aja Pak Dipo. Biar difoto. Pak Dipo, nggak apa-apa. Pak Cucun nggak apa-apa ya? Pak, bentar Pak, saya minta tertib juga ini. Tidak boleh, saya itu pas sama dengan Bapak juga menduduki pimpinan. Gak pernah saya diktator, anggota harus di bawah pimpinan. Tolong juga hargai anggota Pak. Ini anggota praksi saya, Bapak jangan potong. Kalau waktu habis ingatkan waktu, jangan ke substansi, biarkan anggota saya ngomong Pak. Gak boleh, saya juga sama pimpinan di luar komisi ini, saya menghargai anggota mau ngomong apa silakan. Hak anggota dilindungi MD3 loh Pak, sama-sama. Jangan bilang Pak Dipo bukan dokter, Pak Adis dokter, harus dikomparasikan gitu, nggak boleh Pak. Apa jadi standar dokter itu? Ya, sudah Interupsi Pak, interupsi pimpinan. Ntar dulu. Pimpinan interupsi. Pak Adis sebentar Pak Adis. Interupsi pimpinan. Saya tidak senang kalau saya diomong diktator. Siapa yang diktator di sini? Saya Sebentar, hanya meluruskan. Kita Pimpinan, saya belum selesai pimpinan. Saya hanya meluruskan di sini. Jangan sebut nama. Itu saja yang saya bilang. Pimpinan, Dulu. kita semua Jangan sebut turunkan nama. ton. Interupsi Pimpinan, pimpinan. Ntar dulu. Tolong, Ntar dulu. Tegasan. Karena Pimpinan sementara yang saya Pak Ahmad Saroni, pimpin, ya, pimpinan. mohon Terus kiranya dibikin untuk tidak semua berinterupsi. Enggak begini Interupsi, pimpinan. Sementara- saya supplian Pak Oke, oke. Golkar bicara. Saya Ntar pimpinan. dulu. Saya pikir kita sudahi Oke, masalah. Teman-teman, saya juga teman-teman, supplian dari Golkar sama bicara Pak. Teman-teman, Interupsi. gini. Pimpinan ini dari Teman-teman. awal kan sudah kita pastikan. Ini ditonton oleh puluhan juta orang.